Itu budaya koh ngomong yang kemarin Oke, kan, kok ngomong. kemudian sing nemen ruwet yang begitu-begitu. Heeh, Ini oke. ruang-ruang kosong ini seolah-olah terjaga. Ada ketersinggungan-ketersinggungan kecil. Oh, memang dia anu gaya, orang Iya, gaya mas ya banyak. Adi raga gentuyo gitu ya. Cegite Gitu cegite betul. kan canggih Cegite tuh ya. gitu. Ketika pengalaman pribadi saya kembali ngayah ke Banjar. Banjar ke rumah, cangkir ini harus dikosongkan. Iya. Kita harus siap menerima hal-hal, saran-saran, melihat. Karena kalau kita terisi masuk ke Banjar itu susah kita nerima. Iya, Jadi akhirnya pengeluh tumpah. Akhirnya tumpah. Fenomena keberadaan pemuda di Bali hari ini yang jarang ke Banjar. Nah, ini menjadi satu diskursus yang menarik kita lihat sekarang di Provinsi Bali. Bagaimana spanduk-spanduk yang seolah-olah menyindir keberadaan para pemuda kita yang tidak pernah ke Banjar mulai bertebaran di beberapa wilayah Banjar, dan kita akan kumpas di sudut lain. Hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber. Anom Prawirasuta, tokoh muda yang ganteng. Gimana Anom? Begitu. Swastiastu, sehat? Sehat Asengkara? Pastengkara. Ini kalau senyumnya udah begini, ceritanya pasti akan berbeda. Masih berkecimpung di beberapa kegiatan adat, boleh tahu? Adat, ya. Kemarin baru menyelesaikan masa jabatan adat di Januari 2026. Oh, Januari 2026. Januari 2026. Sebagai Klien adat. Oh, klien adat. Wih, ini klien adat. Seusia muda begini udah klien adat. Klien adat tampak ketua STT. Oh gitu. Oke. Umur oke. 31 ngadag Klien klien adat. adat. Kenapa mau? Tidak ada pilihan. ya satu sisi memang karena itu sudah kesepakatan warga gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, ya kalau bukan kita siapa lagi? Oke, kalau bukan kita siapa Siapa lagi? lagi? Tapi sekarang ini ada fenomena menarik nih Iya. untuk Ano. Kalau Beli melihat kan ini banyak sekali cerita yang muncul di beberapa balai Banjar dengan cerita spanduk-spanduknya. Salah satu yang saya baca ini Adi sing tan ke Banjar, jaknyen sing cocok. Oh, gitu jaknyen sing misalnya. cocok. Kira-kira Ano jaknyen sing cocok nih? Atau kemudian ini ada yang saya baca, jangan menjadi asing di Banjar sendiri. Wah, ini kalau tamu asing ke Banjar kan udah biasa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kita yang Jadi asing nih gimana? gitu. Benar. Terus ada lagi nih, ini agak sedikit sudah mulai kasar, tapi dalam tanda kutip ya. Urin panakci ke Banjar gitu. Wah, ini ya direct gitu ya. direct sekali. Direct gitu. Terus ada lagi bahasa Cang masuk jam 6 semengan, mulih jam 5, misi ngai tugas. Iya. Wah, ini di sisi gaul di Banjar sing tan bergaul. Waduh. Nah, ini kan banyak sekali ada Iya. fenomena cerita yang dimunculkan yang pastinya ini berakar pada fenomena lokal setempat. Betul. Menurut seorang Anom, ada apa Oke. dengan keberadaan pemuda kita di Bali? Kalau agak panjang ini. Boleh. Apa ya? Kita singkat Cerita aja. Pertama, Ya. beli jeru bahwa kita seharusnya melihat dulu, Mm-mm. terutama perkembangan di media sosial ini, Oke. mana yang dikritisi? Mana yang dikritisi? Bahasanya kah? Ya. Yang membuatkah? Atau apa? Kan gitu. Oke. Nah, kenapa bisa muncul spanduk ataupun baliho seperti itu kan tentu pasti ada sebab. Tentu dong, nggak Ada, mungkin pasti ada mungkin akibat sekonyong-konyong ya. tiba-tiba jedar gitu kan. Nah, pasti ada masalah. Iya, betul. Dan memang permasalahan ini bagi kami, bagi Tiang, itu yang di lembaga adat ini sudah adalah merupakan masalah yang terpendam. Ini sebenarnya bom waktu. Ini masalah yang terpendam. Ini masalah yang terpendam. Seberapa lama terpendam? Oh, sangat lama. Sangat lama Sangat lama. dengan melihat ledakan yang begitu masif saat ini, saya yakin masalah ini sudah belasan tahun. Apa yang menjadi sumber utama pemicu dari spanduk-spanduk itu? Pertama begini, di media sosial mungkin netizen mungkin sudah membaca ya, banyak influencer dan juga beberapa Instagram atau TikTok yang membahas tentang ini. Kemudian yang saya agak sedikit terjimpit gitu kalau bahasa Bali ya, terjimpit gitu ya. Oke, terganggu gitu ya. Terganggu sedikit adalah membenturkan antara
keberadaan saat ini dengan lembaga adat. Gitu. Oke. Itu yang sedikit agak membuat saya, wah ini kayaknya harus bicara. Oke. Dan memang komen-komen Tiang di beberapa akun Instagram itu memang memberikan jalan tengah. Jalan tengah. Jalan tengah. Karena memang kalau kita lihat permasalahan belasan tahun ini terjadi memang ruang-ruang ini dibiarkan lama kosong, Beli Jero. Ada pembiaran ruang kosong di situ. Ya, dengan paradigma atau budaya koh ngomong yang kemarin Oke, kan, koh ngomong. kemudian sing temen ruwet yang begitu-begitu. Ini ruang-ruang kosong ini seolah-olah terjaga. Oke. Nah, sewaktu-waktu saat ini itu menjadi sebuah polemik. Nah, karena memang ada yang membawa, kan gitu. Siapa yang sekarang terganggu kan pertanyaannya begitu ya. Karena di dalam Pebanjaran kalau kita mau melihat, terutama dari sisi STT, STT ini kan wajib tak wajib ya kalau kita bahasanya. Iya, boleh kita bilang boleh wajib kita wajib tak wajib karena memang yang wajib adalah wargi adat kan gitu. Betul, Yang mana Pebanjaran di itu. Tapi seyogianya bahwa STT ini kalau bisa dibilang dalam tanda kutip adalah suksesor Suksesor. untuk dipersiapkan menjadi wargi adat kan gitu. Iya, betul sekali. Karena Itu kalau tidak STT ini kemudian di manage gitu ya, tidak diempu gitu Betul, kan. tidak diempu. Nah, kan gitu, terkait dengan empu nanti ini kan. Iya. Pasti ini akan menjadi keterputusan sebuah tongkat estafet. Betul. Bagaimana Ano melihat situasi itu, ruang kosong tadi? Betul, jadi kita masuk di sana. Sebenarnya banyak lini, tapi saya coba kupas nih satu-satu. Yang pertama, kita lihat dari keberadaan STT Dumun. Dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang. Before after-nya lah. Before after ini. Oke. Ini berbeda. Dulu waktu saya kecil, cerita sedikit bahwa STT, kemudian kalau kita katakan circle lah, skena. Zaman sekarang ya skena. Itu bersepakat. Kita sebut STT skena ini, circle ini, bersepakat untuk len aja ngayogoh, ya kan gitu bahasa. Berarti ada satu kesepakatan. Kemudian, apa yang harus dilakukan ya? Banyak komponen. Bedanya pada saat itu dan sekarang, komponen sekarang kan liunan beli gitu ya. Berarti saat sekarang itu Beli Jero ingat nggak? Dulu kita keliling ke rumah-rumah yang sedang membangun dan kita mencari kertas semen. Betul. Mencari sisa-sisa reng, kemudian nyari bambu, motong. Sisa motong. Betul. Beda nggak dengan sekarang? Sekarang itu banyak toko yang jual masalahnya. Dan banyak teknologi baru. Iya, nggak salah juga. Nggak salah juga. Tapi paling tidak di sana akan terjadi sebuah perbedaan rasa. Iya, ada distorsi rasa. Ada distorsi rasa. Satu, dengan keikhlasan, keliling, supaya ogoh-ogoh kita selesai. Satu sisi kita ingin cepat selesai supaya bisa mengejar entah itu target untuk pengerupukan atau target-target yang lain kan seperti itu. Ya, masalah klasiknya kan kadang-kadang begini juga yang kalau dilihat ya. Anak-anak sekarang itu dibenturkan dengan dunia kerja mereka juga. Betul. Satu sisi harus kerja, yang di situ ada jadwal yang menumpuk, yang kadang-kadang berbenturan dengan jadwal di Banjar. Kan ini salah satu tantangan, challenge kita sebagai warga Bali yang berusaha merawat budayanya, tapi ter-challenge juga di tempat kerja. Nah, kalau dari sisi itu gimana menurut Ano? Kalau dari sisi itu, ya kita katakan seperti lanjutan cerita yang tadi, nah kita bawa ke masa sekarang. Sekolah sudah mulai tuntutannya lumayan. Betul. Ya sekolah ya kita katakan ya. Karena dulu kan orang-orang sekolah, anak-anak sekolah yang melakukan itu. Kuliah apalagi? Kerja jangan ditanya gitu kan. Sudah pasti. Nah, sekarang tinggal kita melakukan sedikit penyesuaian di kesepakatannya saja. Kalau memang kita komit untuk membuat itu dan dirasa dan merasa bahwa waktunya kurang, maluan jemaah gaya gitu. Berarti ada ruang kosong yang kemudian challenge-nya berarti diadaptasi itu ya? Iya, adaptasi itu. Duluan kita ambil gitu. Cicil pelan-pelan. Yang sekarang nyebabin itu kan ini waktu lagi 3 minggu nih. Oh iya, the power of kepepet kepepet ini kan emosi memuncak kan gitu ya. Kemudian sudah mulai ada ketersinggungan kecil. Memang dia anu gaya, orang gaya mas ya banyak. Adi raga gentuyung gitu ya. Cegite kan canggih itu ya. Nah di sini juga harus dilihat antara si pembuat spanduk dengan si pembaca spanduk. Terlepas dari bahasa, kalau bahasa saya rasa pasti kita sepakat untuk menggunakan bahasa yang sopan gitu maksudnya. Apalagi tertuju kepada orang tua si STT.
sepakat kita itu. Jangan diganggu gugat bahwa matur itu harus bahasa yang sopan kepada orang tua. Itu kan Ya, pure itu ruang-ruang komunikasi ruang-ruang lah. komunikasi. Bolehlah seorang anak Betul, mengeluh pada betul, orang tuanya betul, kan gitu betul. ya. Tapi satu sisi yang tidak dilihat dari mata atau kacamata yang melihat, nah, kita tidak tahu perasaan yang si pembuat dan si pembaca. Iya benar. Who knows lah, Ini siapa kan yang tahu semua di kan situ. saling kaden ini, Saling kan kaden. bahaya ya saling kaden. Betul. Oke, kita skenario-kan begini, gitu. Si pembuat ini dia adalah seorang loyalis lah kalau kita bilang ya, loyalis betul. Banjar ya. Loyalis Banjar yang Yang kemudian pemuda harapan Banjar. Rawan Banjar benar. Ya, Betul. yang berdedikasi tinggi, bersedia untuk mengorbankan waktu dan tenaga beliau untuk membantu pembuatan Ogoh-Ogoh yang disepakati bersama. Itu ceritanya ini kan. Betul. Kemudian oke gitu, Surya Siu kan gae gitu kan. Ya, apa temanya? Oh, waduh, oke ini ada gitu kan. Kemudian singkat cerita berdirilah ini Rangka. Mulailah para loyalis yang memang merasa bangga atas itu bekerja. Mungkin dalam perasaan beliau ada aja raga uap nih yang banyak. Tapi sekedar datang bertanya. Ya, dengokin raga gitu kan ya. Terus mungkin satu sisi ada yang bekerja terus boleh magain beli gorengan gitu ya. Ya, sekedar say hello. Dompet mana nih ya? Apa yang bisa dibantu kan gitu. Oke. Dari sisi ini. Dari sisi ini pun juga berharap begitu. Kalau memang perlu saya, bilang dong. Kan udah zaman WA, canggih. Raga ada perlu kini, punya koran nggak di rumah, tolong dibawa ya. Atau punya kertas ini, atau punya lem inilah. Ya, berarti ruang kosong ini, kejadian saling kaden ini sebenarnya membawa jauh gitu. Ya, berarti kan kita perlu mentransformasi pola komunikasi kultural masyarakat Bali, khususnya para Yowano ini ya, pemuda ini. Ya, itu yang diperlukan sehingga terjadi kesepahaman. Gitu. Ketika kita sibuk kuliah dan bekerja, oh bisa kok itu kita substitusi. Sebagai apa kan genten ibarat bahasanya. Kayak main catur substitusi lah kan genten. Kemudian dan juga harus dipahami bahwa tidak setiap pemuda ahli dalam bidang itu gitu. Betul. Kan tidak semua bisa membuat anatomi. Beli aja dulu kalau disuruh gitu enggak, paling dari tukang nyebit gitu kan. Atau ngoles. Tapi pada masa sekarang Beli Jero bisa mengambil peran dalang. Iya betul. Loh kan ada. Iya kemarin kita kan gitu. Iya betul. Kemudian kawan-kawan yang lain yang mungkin menyukai hobi fotografi, bisa jadi fotografer. Berikan gitu tanggung jawab, nah kayak itu dokumentasiin 1-2 lah proses pembuatan sampai dengan selesai dan di hari H. Iya berarti. Sehingga merasa dia tanggung jawab. Jadwalnya di manage. Saya nggak minta modal. Nah yang lain-lain, anggap yang kecil-kecil lah gitu ya. Ada bagian-bagian ogoh-ogoh yang memang tidak memerlukan pemikiran gitu dalam Iya betul. Ada bagian yang perlu berpikir gitu kalau bahasa slangnya gitu. Perlu sing berpikir kayak gitu dalam artian nempel kayak gitu kan. Iya, para pemudi kan bisa ikut ya. Sekarang semua banyak tak lihat ada pemudi yang nempel-nempel gitu. Betul. Itu kan sebenarnya bisa. Yang penting ruang kosong ini, ruang yang ada di tengah-tengah ini tersalurkan komunikasinya Beli Jero. Iya, betul sekali. Itu kalau menurut Tiang kayak gitu. Iya, nah sekarang kan kadang-kadang pola komunikasi yang seperti kita harapkan Bali di masa depan itu kan sering sekali kemudian pemuda kita akhirnya ada tanya-tanya besar ketika mereka merasa tidak mendapatkan dampak dari kegiatan kebudayaan yang mereka lakoni. Iya. Sedangkan masyarakat luar datang atau kemudian konten kreator datang dari luar hanya memanfaatkan keberadaan kebudayaan kita. Nah, bagaimana kemudian menurut Anom masyarakat lokal kita, pemuda lokal kita, mereka mendapatkan dampak dari eksistensi budaya yang mereka lakoni? Kan kadang-kadang begini, ketika mereka melakoni kok dan kenyal, sing mana apa, musuang pipis, betul. Dan yang lainnya enak sekali mendokumentasikan. Ada banyak kemudian kreator dan lain sebagainya tanpa izin mengkreasikan, atau paling nggak soal lah izin dulu kan kadang-kadang ada ruang-ruang itu yang tidak diindahkan. Menurut Anom gimana posisinya? Sebenarnya di tahun sekarang gitu ya, generasi Z terutama ya, ini adalah peluang yang sangat besar menurut yang untuk membuat itu menjadi kenyataan. Gitu. Karena kalau dari batasan teknologi kayaknya nggak ada. Iya, sekarang kan AI sudah open ya semuanya open gitu. Semuanya. Itu
semuanya sudah bisa dilakukan. Betul sekali. Bergantung sekarang point of view-nya apa gitu. Oke. Ya kan? Misalkan ya sebagai contoh salah satu Banjar di Denpasar gitu yang memang terkenal dengan karyanya gitu ya, baik itu yang dinilai dari teknologi atau dari teologi kan gitu. Ada dua ya, ada teologinya yang bagus, ada teknologinya yang bagus. Betul. Kemudian dimanfaatkan di sana dalam tanda kutip untuk kebaikan. Membuat pertama pasti nama Banjar. Iya, nama Banjar. Nama Banjar dulu sudah kan, STT-nya aktif, Banjarnya bagus. Wah, bagus ya Banjar ini kan gitu. Iya, jadi orang semua pengen datang Semua ke pengen situ. lihat, datang ke sana menjadi point of view. Yang kedua, pasti ada nilai jual ketika adanya animo masyarakat. Iya. Paling tidak viewers. Betul. Itulah perannya ini. Didokumentasikan, ada yang mau nggak? Iya. Bahkan kalaupun sebagai contoh misalkan di Gianyar gitu ya, dan beberapa Banjar yang tahun lalu yang sempat kunjungi karena teman-teman juga ada di sana. Beliau-beliau tidak selalu berkonsentrasi pada teologis ataupun teknologi. Justru mencari yang agak nyeleneh. Iya. Misalnya nih, salah satu Banjar juga di Denpasar ini, mungkin nanti ada yang nonton nih tahu. Menggunakan kulit kerang bekas. Iya. Berarti kerang, ada inovasi. Ada inovasi di sana. Apa yang menjadi dari limbah kan gitu ya? Dari limbah menjadi sesuatu yang terkreasikan. Itu kan nilai plusnya di sana. Selain memang ya kita juga harus merespon lingkungan kan gitu. Seperti dulu misalkan yang kita lakukan kan memang mencari barang bekas, beli jeruk. Betul. Bekas semen, bekas reng, bekas bambu kan gitu loh ya. Bekas koran, kita memanfaatkan itu. Dan bahkan ini ada cerita yang terlewat. Ada kebanggaan di sana karena semua mengambil peran. Betul. Ya, sebagai contoh dulu saya waktu di perumahan gitu ya. Saya dulu kan medinasnya adatnya di Denpasar sini, medinasnya di Denpasar Utara gitu. Oh gitu. Kita punya juga skena-skena gua waktu itu. Iya, betul. Yang ditugaskan untuk membuat tangan gitu. Oh, membuat tangan. Tangan kanan ingat sekali waktu itu. Dan saya nggak bisa gitu. Tapi pada saat itu ngempu ini. Iya. Sengengken. Nak ragu magaya jali masih hajak mone kan betul. Engkennya bang, bikinlah saya berdua nih. Ya kecil-kecil gitu lah. Yeah. Akhirnya jadinya gedenan besar loh. Jadi tangan kanannya ini lebih besar. Kita tokoh raksasa ya. Itu kan buta kala gitu. Betul. Tokoh raksasa, tangan kanannya itu lebih besar daripada tangan kirinya gitu. Ini proporsionalnya gede gitu. Saya agak malu pada saat itu jadi gedenan besar limanya gitu kan. Tapi ketika itu yang ngempu kita dan juga bapak-bapak kita sebut ya, yang di Banjar tuh, sengengken nak itu buta kala itu. Yang bagus betara dan iya benar juga kan gitu jadinya yang ganteng kan betara ya nak raksasa ya memang betul. Gitu. Berarti ada poin penting kemudian baik dari sisi pemuda ataupun para penglingsir kita di Banjar nih ya. Ini ada kalimat ngempu yang sepertinya ini mulai hilang. Meluntur ya. Mudah-mudahan nggak hilang gitu ya. Tapi beliau sendiri melihat ini ada satu pakem yang seolah-olah turun. Nah, gimana menghadirkan para pengempu ini kembali sehingga kalau beliau menyebutnya orkestrasi ya. Jadi orkestrasi di Banjar dengan kultural yang lahir dari rahim Banjar ini bisa dijaga. Ya, sebenarnya kembali lagi titik pertama adalah komunikasi dulu. Komunikasi pasti itu. Itu sudah landasan dasar kita memulai. Kalau tidak ada komunikasi, kita saling kaden itu akan menjadi besar. Itu maunya dari STT apa, mau dari penglingsir apa, dari prajuru bagaimana, kan Gintan? Betul. Itu dulu diakomodir. Yang kedua, masalah regenerasi. Tongkat estafet. Suksesor lah kalau bahasa. Suksesor, ya betul. Mungkin di setiap STT ini pernah ada blank generation tuh, Jadi jarak antara pemuda yang aktif ke Banjar, kemudian suksesornya ini sama yang lebih kecil di tengah-tengahnya hilang ini. Betul. Karena nggak ada yang umuran itu. Jadi pemuda harapan Banjarnya hilang. Hilang. Karena memang umuran itu nggak ada. Jadi yang kuliah-kuliah tuh sibuk di generasi yang ini, kemudian dia sudah kuliah, sudah kerja. Nah, selanjutnya ini kekecilan. Tongkat estafetnya kejauhan. Nah, itu mungkin banyak STT yang mengalami itu. Beliau melihat itu di beberapa tempat. Betul. Beberapa tempat dan untuk mengaktifasinya kembali butuh effortnya luar biasa tinggi. Nah, makanya di sini yang kita mohonkan kesediaan.
kebersamaan dan Iya. kerelaan dari senior-seniornya, Hmm. wiwinya gitu ya, Iya. wiwinya gitu kalau mbok-mboknya mungkin Bang Anten. Kalau wiwinya ini untuk ngumpul lagi. Oke, Mbok sama Winnie ya, yang nanti nonton podcast kita ini wajib tolong dibantu. Jadi jangan sampai kelamaan diam di buku besar Iya, itu. iya. Nggak keganti-ganti. Jadi Wi sama Mbok ini punya tugas Punya nanti tugas. ngempu adik-adiknya. Betul. Kira-kira seperti itu. Dan banyak hal juga kadangkala yang kemarin itu semakin membuat agak tertampar. Tadi kan terjepit ya, ini kan Iya, sekarang ini lebih keras lagi. lebih keras lagi nih, kena tampar ini. Kenapa? Dihubungkan narasi-narasi kemarin tuh kepada pelaksanaan-pelaksanaan upacara-upacara. Oke. Misalkan gitu yang sedikit agak berbau sensitif ketika ini nanti ngeband nggak ada yang datang kayak gitu-gitu misalnya. Oke. Narasi-narasi kesepekan itu Iya. mulai muncul. Muncul Nah, kembali. sehingga mulai lagi nih sensitivitasnya. Berarti sebenarnya pertanyaannya adalah ketika kita ingin menjaga kebudayaan ini, apakah narasi dengan dalam tanda kutip sedikit ancaman ini akan menjadi sebuah situasi yang normal, Iya. atau sebenarnya kita punya pola yang lain yang harusnya Oke. kita lakukan? Ya, kalau kami atau saya melihat itu kan langkah-langkah represif itu sepertinya sekarang sudah tidak elok lagi ya. Oke. Represif ya kita katakan. Karena zamannya udah beda. Zamannya ya? udah beda. Heeh. Kalau dulu persis seperti mungkin 80-an, angkatan 80-an, Iya, 90-an ke atas ya. itu ya Nah. masih waktu itu juga gadget tidak terlalu banyak, standarnya juga tidak banyak gitu Iya, ya, iya, standar betul. skenanya tidak banyak, standar pergaulannya tidak banyak dan ruang bergaulnya juga tidak banyak. Hmm. Waktu itu mungkin Beli Jero masih ingat kalau pulang sekolah pasti Raga melali ke Banjar gitu. Iya, karena kumpulnya di situ. Iya, mau sudah, mau nah, bikin nah, layangan mau bikin layangan kah, lomba layang-layang, apa main ngapain. benteng ya Iya. gitu-gitu ya, main batu lima. Semua skena dan rutinitas itu terjadi di lingkungan kita. Betul. Nah, sehingga ketika terjadi pun gitu, tindakan represif atau kata-kata represif, wah, sing teko ke Banjar dah aja ah. Ya, kayak gitu-gitu kan Iya, simpel iya. ya, simpel lah gitu. Sangat simpel. Takut kan kita? Iya. Waduh, satu-satunya ranah bermain yang paling nyaman kita hilang Di gitu Banjar kan. gitu Ya ya. mau tidak mau kita harus aktif. Hmm. Waktu itu. Sekarang ini gadget itu sudah apapun ada di sana, Bli. Mau Ya, jadi apa kadang-kadang bisa. toh pun ke Banjar, sini Iya, semua. iya, di gadget ya nggak, ya hilang gitu. Iya, iya. Atau bahkan sekarang ada fenomena lagi Hmm. dengan bilang iya di grup itu seolah-olah sudah di Banjar. Ini agak lucu nih. Ayo kita ke Banjar, oke, gitu. gitu Padahal kan. dia di rumah Masih itu di kan. rumah. Dia tunggu nih 5 menit, 10 menit, ada pub nggak nih? Iya kan kadang-kadang misalnya bisa pelatihnya duluan gitu kan. Iya, kan Atau nge-pub dulu. Pub, Mbak, nih second apa sing di Banjar kan kayak gitu-gitu modelnya ya. iya. Baru gitu. Baru, Kalau dulu betul. kan enggak. Kalau Siapa dulu yang tuh memastikan? Kalau dulu tuh kan udah kukul tung Tung. gitu. Berarti ada Keluar, orang. ada orang. Ya kan gitu. Kan gitu beli waktu Sekarang itu. kalau ting gitu, ping dulu dong Ping gitu. dulu dong, pub dulu dong Iya, gitu kan ya. pub dulu dong gitu. Nah, komunikasi ini, ya, fenomena ini. Kemudian sekarang Gen Z ini sedang haus pertanyaan dan haus jawaban gitu ya. Banyak punya Iya. pertanyaan dan haus jawaban karena mereka harus tervalidasi di sana. Iya, kan ada ruang kosong yang Anon bilang tadi terkait dengan kenapa sih saya harus ke Banjar kan begitu. Oh, nggih. Benar-benar. Nah, ini pertanyaan yang mendasar sebenarnya. Kenapa ya? Kenapa? Gitu. Kalau ini kita dari teologisnya mungkin panjang nih. Saya persingkat. Ya, yang ringan-ringan lah. Ringan-ringan aja gitu ya. Banjar itu kan keberadaan lembaga adat ini adalah sebuah solusi sebenarnya. Solusi. Solusi sebenarnya. Solusi atas apa gitu Karena dulu. dulu asasnya adalah segilik suguluk sululu sebayan dake, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah kan gitu Ya, ya. ada kolektif Ada ya. kolektif di sana dan kemudian ada yen berumbu barang gaya semakin ringan kan gitu ya. Iya, betul, kan betul. gitu. Betul. Maka mungkin ini saya tidak bisa memastikan. Menurut keyakinan saya gitu kan. Iya, betul. Banjar ini dibuat untuk menjadi solusi sebenarnya tempat rumah bersama kita untuk beraktivitas baik adat, budaya dan agama. Iya, seharusnya ruang komunal ini dijadikan tempat bagaimana kita berbagi ruang dan peran gitu kira-kira ya. Betul. Setahu tiang gitu, sepemahaman saya, sepengetahuan saya, cerita dari kakek, dari bapak gitu. Banjar ini dulunya digunakan banyak hal. Ya. Satu, ya kalau piodalan pasti kan gitu. Iya, ya. pasti, tentu. Bahkan ketika ranah-ranah pribadi seperti manusianya gitu,
nganten contohnya, ketika natah dari si yang mau nikah ini tidak cukup untuk menampung, Dia Banjar bisa. boleh dipakai. Betul. Gitu. Ya. Waktu itu Mau ke Bali Banjar mau ke kah? Balai Banjar kah? Mau ini. Atau misalnya minjem ke tetangga gitu kan? Ya Nah, masih boleh. masih Karena apa? boleh. Mungkin sekarang jarang terlihat tembok-tembok yang ada pintunya. Ya dulu Dulu setiap tembok satu jadi tetangga ke tetangga deret 5 terus bisa lari tembus bisa ya. lari tembus. Jadi mengkeban itu bisa Iya. sampai di rumahnya. Sing lah uyah tinggal gini. Itu ya. Mbok, Ya, ide uyah benar, malu coba kan kayak gitu sini ya. ya, gini ya. Nah, kan gitu. Seperti itu. Kemudian aspek-aspek lain di Banjar itu yang dipenuhi, baik manusianya, fitrahnya itu dilakukan. Ya. Dan juga kewajiban-kewajibannya itu dilakukan tanpa melihat landasan-landasan material, Ya. landasan-landasan siapa dia gitu. Bukan melihat itu, tapi oh dia sudah membanjar adat, ya kita wajib. Ya, kesadaran komunalnya Betul. itu terbangun, Terbangun. dengan sendirinya gitu kira-kira ya. Betul. Nah, balik lagi pertanyaannya. Ini kan sekarang ada challenge nih bagi generasi kita di mana kesadaran komunal yang Anom ceritakan tadi dengan bebanjaran dan lain sebagainya sebagai solusi sebenarnya dihadapkan pada kondisi individu. Nah, ini kan challenge-nya di situ nih sekarang nih. Ya. Dengan jadwal di kantor yang benturan, kemudian dengan kadang-kadang ada instruksi-instruksi pimpinan yang akhirnya menghilangkan waktu libur gitu kan. Akhirnya ya jangankan Banjar, ruang dengan keluarga saja kadang-kadang berkurang begitu. Betul. Nah, gimana cara mensiasatinya menurut Anom? Kalau kami tiang dulu ya, yang paling dekat dulu. Tentunya pasti setiap Banjar punya mekanisme untuk menghadapi ini agar sama-sama win-win solution lah. Gitu. Memang ada istilah numbas ayah kalau di kita ya, lembaga adat kan gitu. Untuk yang memang bertugas. Betul. Untuk yang memang bertugas dan kita tahu tugas beliau-beliau ini memang adalah tugas negara dalam tanda kutip gitu. Betul. Yang memang tidak bisa minggir seperti TNI, polisi kan gitu ya. Kemudian beberapa aparatur sipil negara dan beberapa tugas-tugas mungkin saja harus menugaskan yang bersangkutan keluar dari wewengkon desa atau banjarnya. Nah, di sana pasti ada solusi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi ke asas harus menghilangkan saling kaden itu. Kita harus sama-sama tahu nih, ingin dihargai, kita harus menghargai. Ingin didengar, kita harus mendengar dulu. Nah, jadi ruang kosongnya diisi. Betul. Misal kita berantau gitu, sekali pulang, ya kita misalkan harus tahu nih, oh apa yang kirang? Oh saya lebihan mengalih gaya di sisi tiang kamu misalnya nih contoh tiang kamu punya. Tapi dilandasi ampun tiang sing mal. Ya kayak gitu-gitu. Betul. Kalau menurut tiang pribadi, menurut keyakinan saya kita di Bali ini sebenarnya kuncinya adalah ngeraos. Ruang diskusi. Ruang diskusi. Karena apa? Contoh yang paling real adalah ya nanti belajar mungkin berduyoke gitu, tiang juga berduyoke, atau kita juga meminang anak orang lain kan gitu selesai dengan ngomong kan? Iya, kalau komunikasinya bagus bisa. Selesai nggak? Selesai. Anak orang lo kita minta. Iya. Dengan ngeraos dikasih sama orang tuanya dikasih. Dikasih. Coba bayangkan beli jodoh sekarang datang ongkang kaki petandang bawa mobil mewah pun gitu misalnya. Kejuang harga anak lah gitu. Ya siapa lu? Iya, makanya apakah sing cemesu pelengan gitu, kan begitu. Ada seni komunikasi. Ada seni komunikasinya. Ada bare minimum yang harus dihadirkan kan gitu ya. Ada manusia saksi di sana kan gitu. Ada duta saksi, ada dewa saksi yang nantinya memberikan sebuah penguatan nilai. Gitu. Oh ini anak ini serius berarti. Betul. Dan kami akan memberikan ini dengan sukarela kan itu. Berapa tahun itu Ginten kan? Iya. Meting-meting gitu Meting-meting nah istri disekolahkan gitu. Bahkan hanya dengan ngerawas saja diberikan. Semua selesai. Nah, lalu pertanyaannya, ini saya jadi memberikan pertanyaan kepada host nih. Betul. Lalu kenapa sekarang ini tidak bisa selesai dengan ngerawas? Kan itu yang kita lakukan selama ini. Iya betul yang Anom bilang. Saya jadi tergelitik nih sebentar. Jadi kenapa akhirnya ketika ruang-ruang kosong ini belum tentu bisa diselesaikan dengan ngeraos? Mungkin pola komunikasi kita yang belum selesai atau sebenarnya ada
ruang di mana kita tidak mengenali kembali DNA kebudayaan kita. Iya, ya sepakat. Kalau beli melihatnya, ini ada ruang itu yang hilang di kita, di mana kemudian para pemuda yang datang ke Banjar ini seperti seolah-olah datang ke Banjar itu hanya untuk legalitas formal saja. Udah datang-datang gitu. Yang tidak bisa, ya udah nggak berdampak sama diri saya, menghilang entah kemana. Kan ada ruang di mana kalau menurut beli ini ada ruang kosong yang harus segera diselesaikan dalam konteks itu. Iya. Sehingga ke depan kita butuh para pengempu yang lahir, seperti yang Anom bilang tadi. Nah, beli jadi kepikiran begini, Nom. Kalau kita melihat situasi pemuda kita, seperti yang Nom bilang tadi, mereka ini kan tongkat estafet nih, Nom. Yang dipersiapkan untuk menjaga peradaban Bali ke depan. Betul. Nah, sebagai tongkat estafet, apakah sudah iya para senior kita, para penggelincir kita, sudah sedang memberikan tongkat estafet itu ke generasi berikutnya, atau belum maksimal, atau belum sama sekali? Nah, gitu. Gimana menurut Anom? Ini sebuah hal yang sangat, kalau beliau Jero bilang tadi itu harus kita pikirkan benar-benar ini apa yang terjadi ya. Dan juga kalau di Tiang gitu, sebenarnya generasi milenialnya PR banyak. Iya, apalagi yang sekarang bertumbuh ini Gen Z, Gen Alpha. Jadi kita ini harus ngabeh baby boomers, naik ke ya atas. Kan? Bekerja dengan Gen Z, membesarkan Gen Alpha. Betul. Jadi selamat datang dunia Jim. Selamat datang ya, kan gitu. Milenial ini buat ini para milenial ini ternyata Anda punya tugas I yang feel you. panjang. I feel you. Seperti Nika. Ada, kalau saya bilang ada kodenya, ada kodenya. Ada kodenya. Dari milenial ke baby boomers, milenial ke Gen Z, milenial ke Gen Alpha. Mereka ini beda kodenya, Beli Jero. Beda banget. Karena beli merasakan betul. Ya kan? Ngomong sama baby boomers itu sangat beda sekali. Beda sekali. Ketemu sama Gen Z, langsung kayak dunia terbalik. Kebalik. Gitu ya. Ini yang kode-kode atau cara-cara ini harus dipahami. Kalau memang mau menyelesaikan itu. Ya, sekarang kan kita tidak bisa memastikan kalau setiap Banjar itu apakah lembaga adatnya dipegang oleh milenial kan gitu. Pasti lebih banyak baby boomers yang memegang sekarang. Sampai sekarang ya, masih. Dan paradigma dari orang tua kita, penggelincir kita itu adalah beliau itu sudah melewati banyak masa sulit. Iya. Banyak masa sulit. Ibarat kayak buka lahan, nerabas alas ya. Nerabas alas. Semua hal sulit itu dilewati oleh beliau-beliau ini. Gitu. Jadi secara experience gitu kalau bahasanya, experience, punya banyak pengalaman. Tersertified dia gitu loh. Sangat tersertified secara kehidupan. Betul. Nah, bayangkan sekarang ada seorang baby boomers itu, tokoh, kemudian kita datang. Kita milenial, Gen Z, ya Gen Alpha belakangan ya karena cucu ya. Oke lah. Cucu, Gen Alpha. Di Gen Z dulu deh. Gitu ya. Kemudian kita katakan, kita dulu, kita pasti metataan. Gitu. Yang cara satu itu ada tataan satu. Iya, ada sor singgihnya. Ada sor singgihnya, bape, peka, ya gitu. Ya, sekadipun niki, kewentanan kan bahasa biasa. Napun napi, becek. Sekalipun itu tidak akan dipakai, sebenarnya beliau nggak marah. Ya udah tahu nih, ya udah nih anak gua gitu. Iya, kan rasanya dia ini akan membawa sesuatu yang berbeda. Gitu. Tapi cara penyampaiannya bagus. Oke, kita dengarkan. Kan gitu kodenya nih. Nah, Gen Z datang nih. Pak, asalnya benar sing cerak gitu. Ya, langsung info aja. Maksudnya kan gitu. Maksudnya jadi di sana tuh kayak ada kengken nih gitu loh, metataan malu satu gitu. Ada lag tiba-tiba gitu. Sedangkan kalau Gen Z ke kita, ke milenial, beli benarnya saya kira kita biasa. Bahasa biasa aja, bahasa oke. Kengken sebenarnya kan gitu bahasa jadinya. Tapi crossing ini gitu antara Gen Z dengan baby boomers-nya di situ sering cross generasi ini sering membuat crash di berbagai lini gitu. Dan akhirnya dengan budaya-budaya kita yang sudah terjadi ini, yang tidak terselesaikan dengan ruang-ruang kosong ini, ngejelimet lah ini. Ya kayak benang kusut ya. Kayak benang kusut. Di sini nggak selesai, komunikasi ini nggak selesai. Ternyata dia dulu pernah begini sama ini ya. Banyak akhirnya karena ruang-ruang ini tidak diselesaikan pada saat itu. Iya, berarti memang butuh orkestrator. Butuh, sangat butuh. Para pengempu. Para pengempu ini yang menjembatani sehingga mungkin Gen Z, sepertinya kayak gini coba ada yang jawab kamu. Iya, betul. Yang kalau pertanyaan, Niki yang mengantar. Iya, learning by experience gitu ya. Akhirnya dia mendengar, oh gitu caranya ya. Besok
Bisa. Ya, karena memang psikologi dan mentality baby boomers kalau yang selama ini ya lihat beliau-beliau itu berharap kita belajar gitu. Iya, betul. Dengan cara silent treatment. Iya, Ya, dan, sebenarnya tidak ada yang salah. Iya, gitu. ada yang salah ya. Sebenarnya silent treatment jadi, nah coba deh. Ya, coba Saya dulu. tidak mau ngasih tahu gitu. Gimana ya dia gitu kan? Kan di silent treatment dulu ini. Ya, challenge-nya langsung dengan dulu. pengalaman. Iya, gitu pengalaman. ya. Akhirnya, sebenarnya Sini. gitu. Sedangkan ketika treatment itu dilakukan dengan Gen Z, di Dan silent langsung minta treatment SOP. Lizzy gimana caranya? beda gitu. Beda. Dan kalau mereka didiamin, mereka menjauh, semakin tidak tergapai. Say goodbye ya, gitu Iya, ya. gitu kan. Kurang yang perlunya ya sudah, Ya gitu sudah, lah. gitu kan. Karena memang banyak standar-standar misalkan, ya tidak nyalahin gitu ya, tidak nyalahin. Ya. Tapi memang itu perlu menjadi otokritik buat kita bahwa kita memang harus menghargai keberadaan mereka. Ya. Karena sekarang itu standarnya gini, Beli Jodoh. Misalkan nih, berkembanglah di mana kamu dihargai gitu. Dihargai, ya kan gitu. betul, Nah, kan? sehingga ini yang dipakai untuk, wah saya nggak dihargai, berarti saya nggak bisa berkembang di sana. Dan memang kebanyakan terjadi seperti itu. Iya. Betul, Dan, betul. nah, itulah- Sangat betul. Dan itu itulah. akhirnya membuat dia asing sendiri di Banjar. Itu menjawab. Menjawab itu. Ternyata waktu di luar Gen Z ini atau mungkin Iya. milenial tahun akhir ini di luar Betul. itu dalam tanda kutip mereka diberdayakan. Iya. Jadi pergaulannya di skenanya mungkin mereka menjadi ketua guyuban gitu misalnya. Iya. Ketua apa, tapi ketika balik ke Banjar mereka nothing gitu loh. Iya. Dan ini juga menjadi shock culture bagi mereka. Iya, merasa artinya gini, eksis di luar Banjar, tapi akhirnya ketika balik ke Banjar ada ruang di mana mereka bingung sendiri menempatkan diri, gitu iya, kan? gitu. Oke. Nah ini yang perlu disambut gitu. Kalau Iya. memang di luar, misalkan ya sebagai contoh, kembali seperti tadi fotografi gitu, punya hobi di luar ya, punya komunitas fotografi gitu. Ketika ke Banjar, kalau dihadapkan dengan ogoh-ogoh ya pasti mental. Ya, harusnya dia yang mendokumentasikan logo Ya itu. pasti gitu mental ya. secara direct ya. Iya. Tapi secara tidak langsung dari pengurus atau apa, dia ini orang fotografi loh, kasih dia tanggung jawab. Betul. Tolong nanti dokumentasiin dari nol sampai selesai. Kita bikin album fotonya, kita Iya. pasang di Banjar. Terakhir dokumentasinya saya kasih ya tanggung jawab ya gitu. Iya. Sebenarnya itu tanpa sadar membuat kita punya tempat di Banjar sendiri, tanpa Akhirnya- harus berebut tempat dengan yang lain. Sepakat. Kinten maksudnya. Itu Jadi ya. memang perlu ada ini right man on the right place ini. Gitu, siapa yang ditaruh di mana. Untuk menghindari jangan sing cocok. Gitu. Nah, Ya kan karena kadang-kadang kan begitu. Sebenarnya nggak ada yang Nggak jangan cocok, ada. nggak ada Nggak gitu. ada, Kan. nggak Tapi ada. kadang-kadang akhirnya kita netting. satu Nah. itu overthinking, Overthinking. baperan gitu. Baperan. Banyak yang terjadi. Dan kadang-kadang kan ada kasus gini juga, Om. Beli melihat kan kalau circle-nya sudah mulai nikah nih, nah kan gitu, masih tinggal sendiri. Tiba-tiba jadi penuh gitu kan. Nah, ini kan repot nih kadang-kadang. Tolong gitu. Apa lambaikan tangan gitu kan. Tolong gitu. Iya, dan akhirnya ini juga berpengaruh, Beli lihat. Kalau kemudian lingkarannya sudah satu-satu, ada yang nikah, ada yang sudah keluar atau di mana, sisa sendiri. Akhirnya malas juga Iya. ke Banjar. Nah itu gimana menurut Anam sendiri? Sebenarnya ini lagi. Nah, seperti kembali ke awal, STT ini kan suksesor ya. Sukses. Ya, ketika menikah kan dia mewargi adat gitu. Betul. Tedun mau Banjar. Tedun mau Banjar. Ya pasti ke Banjar. Iya pasti. Iya pasti kan. Kalau enggak kena dodosan dia. Karena dia udah ada di ruang lingkup itu. Iya. Inilah tugas dari wargi-wargi adat yang muda ini. Wargi adat pemula gitu lah. Iya. Tiang gitu. Yang baru beberapa tahun aja Masih beradat. training jadi warga Masih Banjar. training gitu. gitu. Masih tedun mau Banjar. Ini yang tugasnya ngempu. Iya. Karena dia yang masih dekat. Iya. Dan justru kalau memang bisa jembatani adik-adik kita. Wah ini penting nih. Iya. Karena saya beli ada beberapa teman yang baru nikah nih. Ini buat teman-teman yang baru nikah. Jadi wajib untuk ngempu. Gimana caranya ngempu kan gitu nih. Itu wajib Ya, gitu. itu. Jadi di sana dia diperlukan karena memang nggak bisa langsung loncat. Komunikasi nggak bisa langsung loncat. Komunikasi nggak bisa langsung aja. Jadi dia harus bertahap. Oke. Jadi pemahaman nanti ketika sudah paham, oh ya biasa akhirnya. Gitu. Tapi kan perlu diantar dulu ini ya. Ya, artinya kan Diantar. tidak mungkin mereka langsung paham paham gitu. di situ. Nah itu ranah-ranah adat karena memang
banyak ranah-ranah adat ini yang sering sekali karena dia beririsan semuanya. Iya, betul. Agama, adat, budaya ini kan beririsan. Iya. Nah, di sini yang kita harus bijak-bijak dalam memilah. Dan Bali hidup dari itu. Dan Bali hidup dari itu karena secara filosofis dan teologis itu semuanya memang berada di pergerakan Banjar ini, itu. upacara ini gitu. Ya, Di sanalah dia dari mulai kita pesemetonannya kita, nyama Betul. gedenya kita, Betul. nyamo berayonya kita, ya. dan sekian ribu tahun mungkin ya pola ini terpelihara. Iya. Dan jangan lupa di situ juga disebutkan bahwa Makeyoane sanak putuning Banjar kan begitu. Itu sudah jelas. Iya, Apalagi dimana sudah mereka adalah anak dan cucu anak dari dan cucu warga dari Banjar warga itu. Banjar gitu. Dan mereka adalah suksesi Suksesi kita dan yang memang berikutnya. harus diberikan sebuah pencerahan gitu. Ya. Karena jangan sampai nanti memang mungkin sekarang ini akan terbentur pada keadaan gitu ya. Ya, challenge-nya Kondisi pada challenge-nya. perkembangan saat ini. Betul, pada perkembangan saat ini. Tapi pelan-pelan lah kita untuk mencoba beriringan Hmm, dan saling support. Saling support, saling support. saling bantu. Karena begini konsepnya. Nak lingsir aja nak pun ikan. Weh. Iya. Dan kenapa tukang ukir ada, kenapa tukang bata ada. Ya. Kemudian pemerintah sebelumnya juga memberikan sebuah aturan agar ada elemen-elemen alam yang digunakan. Itu sebenarnya kan menjamin ketenaga kerjaan dari sumber daya Bali ini. Oh iya, berarti harusnya dibaca lebih luas lagi ya, lebih Iya, dalam kembang. lagi ya, Iya. gitu ya. Misalnya pura ya sekian puluh tahun pasti akan dipugar kan gitu. Dipugar ya, restorasi dalam hal ini gitu, bukan dihancurkan gitu, enggak. Ya, jangan dihancurkan gitu ya kayak warisan. Nah, akhirnya dari ini tukang ukirnya Dari situ. kan memang itu harus Berarti itu sebenarnya adalah kekuatan ekonomi komunal sebenarnya itu. ketika mampu dibaca. Ya, ekonomi merawat ya istilahnya. Iya, betul. Ya, Sri Wisnu gitu ya, Iya, merawat. merawat. Gitu. Ya, jadi di sana Nah, ada. bisa nggak dikasih beberapa tips ke semeton Kerama Bali ini, khususnya para Yohana kita, agar mereka paham bahwa sebenarnya ketika mereka merawat Banjar dan turunan semua potensi yang ada di situ, sebenarnya mereka sedang merawat Bali. Ya. Menurut Anam gimana? Silakan. Untuk Yowana, Niki utamanya ya, seketurun-turuni. Jadi sekarang itu sebenarnya adalah eranya kalian. Era dari teman-teman sekalian agar bagaimana meningkatkan eskalasi ini. Jadi sejak lama kita lembaga adat itu ya polanya sama. Tapi ketika kita bertemu dengan teknologi, maka eskalasinya bisa ditingkatkan. Teologisnya bisa lebih bermasuk akal. Bagaimana kita mengemas nilai-nilai yang ada di Banjar itu menjadi lebih dinamis, menjadi lebih terserap kepada Gen Z. Ini adalah tugas kawan-kawan sekalian. Dan sekali lagi, bahwa lembaga adat itu tidak ada yang jaji gitu ya, menjudgment, tapi ngiring sarang-sarang, rauh ke Banjar, yang ada di Banjar juga ngiring sarang-sarang ngempuang. Iya, berarti sehingga terciptalah satu ada kesatuan. simbiosis mutualisme Ada di situ simbiosis ya. mutualisme. Saya yakin ke depannya kita pasti akan lebih baik. Pasti akan lebih baik. Optimis. Apalagi dengan ada anak-anak muda mungkin yang mau duduk di lembaga adat gitu ya. Gitu. Misalnya responnya agar tidak menutup diri karena nggak serem-serem banget kok sebenarnya. Ya, yang kadang menjadi serem itu adalah ketika kita nggak mampu membaca pemahaman tadi itu, Nam. Memang harus satu sisi ini mungkin sebagai closing statement aja ya. Iya, boleh silakan. Kadang kala kita merasa cangkir kita penuh di luar. Gitu. Oke. Ya, kita sudah belajar, simpelnya begitu ya, kuliah gitu. S1, S2, mungkin S3 ada. Kemudian merantau keluar dan cangkir ini sudah penuh. Gitu. Tapi ternyata ketika pengalaman pribadi saya kembali ngayah ke Banjar ke rumah, cangkir ini harus dikosongkan. Kita harus siap menerima hal-hal, saran-saran, melihat. Karena kalau kita terisi masuk ke Banjar itu susah kita nerima. Akhirnya tumpah. Akhirnya nggak bisa. Nah, jadi pesan yang buat terutama yang milenial agar mencoba lebih fleksibel untuk berusaha menjembatani dari baby boomers dan Gen Z ini. Jadi kita akan terus bergulir seperti ini pun juga nantinya ketika nanti kami mempunyai anak-anak itu memberikan pesan agar menitipkan ngempuang ini agar
Ya. kembali dilakukan. Biar jadi tetuladan. Biar jadi tetuladan. Apa kalau sekarang bahasanya tutor sebaya? Contoh ya, tutor TOT, sebaya. TOT. Trainee of Trainer gitu ya. Bahasa kerennya. Seperti Nika mungkin Bro. Oke, thank you, luar biasa Semeton kita semuanya. Jadi pembicaraan singkat kita tentang bagaimana keberadaan Yohana kita, para pemuda kita di Banjar bersama Anom Prawirasuta tentu tidak bisa mencakup semua yang terjadi di Bali. Tapi yang menjadi penting adalah dari diskusi hari ini jangan pernah menjadi asing di Banjar sendiri. Sampai jumpa di sudut lain dengan sudut-sudut yang berbeda untuk Bali masa depan. Rahayu. Om, Santi Om.